Pembunuhan keji yang dilakukan oleh Christian Rudolf Tobing terhadap teman kerjanya, AYR, ternyata telah direncanakan jauh-jauh hari. AYR dibunuh di salah satu apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jasadnya ditemukan di kolong tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu atau Becakayu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 17 Oktober 2022 malam. Kepolisian daerah Metro Jaya mengungkapkan sejumlah fakta soal skenario pembunuhan yang dilakukan Rudolf tersebut. Rudolf ditengarai telah menyusun skenario sedemikian rupa untuk mengejar targetnya. Selain korban, Rudolf juga mengincar dua teman lainnya untuk dibunuh. Kedua orang itu merupakan teman kerja yang disebut tidak disukainya dengan alasan sakit hati. Namun pelaku baru bisa menghabisi nyawa AYR dan langsung dibekuk polisi sebelum membunuh dua target lainnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pelaku awalnya berencana menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban dan dua rekannya. Menurut Hengki, pelaku sempat mencari di internet jasa pembunuh bayaran dan tarifnya. Rencana pelaku menyewa pembunuh bayaran itu terungkap setelah penyidik menemukan riwayat pencarian pada ponsel pelaku saat proses pemeriksaan. Kasubdit Jatan Ras Polda Metro Jaya AKBP Indra Weni Panjioga saat dikonfirmasi terpisah mengatakan pelaku membatalkan niat untuk menyewa pembunuh bayaran. Rudolf sempat memaksa AYR mentransfer uang kepadanya sebelum menghabisi nyawa perempuan tersebut. Korban dipaksa mentransfer uang dari rekeningnya setelah kaki dan tangannya diikat. Selain itu, pelaku juga menyuruh korban untuk menghubungi keluarganya agar mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku sebesar 10 juta rupiah. Uang tersebut mulanya akan digunakan pelaku untuk membunuh target utamanya, seseorang berinisial H yang juga teman AYR. Namun calon korban H dan target lainnya berinisial S lolos dari pembunuhan Rudolf. Polisi mengatakan Rudolf mempelajari cara membunuh melalui internet sebelum beraksi mengakhiri hidup AYR. Rudolf mempelajari cara membunuh tanpa suara melalui internet selama 3 hari. Cara itu kemudian dipraktekkan terhadap korban. Pelaku membunuh korban dengan cara menampar lalu mencekiknya di dalam kamar apartemen. Tindakan Rudolf membuang jasad korban terekam kamera pengawas di sejumlah titik di apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berdasarkan video hasil rekaman CCTV yang beredar di media sosial, sebelum membuang jenazah, pelaku terlihat berjalan dari lorong lantai 18 sambil mendorong troli. Pelaku masuk ke dalam lift sambil mendorong troli berisi jenazah dan sempat tersenyum. Hengki mengatakan, berdasarkan keterangan pelaku, Rudolf saat itu tersenyum karena mengaku puas usai membunuh korban. Atas perbuatannya, Rudolf dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana.